Ya halo, selamat malam kepada para Super Cuan Tupers. Apa kabarnya? Mudah-mudahan luar biasa. Dan kembali lagi bersama kalian semua. Saya Bernardo Swijaya, CEO dari Suko Sekuritas, di mana pada hari ini kita akan mengadakan T-Talks atau Trail Talks, di mana kita akan bahas mengenai strategi makro, sektor apa yang menarik dan saham apa yang menarik dari para edukator saham. Dan ini merupakan edisi kedua di tahun 2026. Setelah di edisi pertama hari Selasa lalu kita barengan dengan Ci Helen Sasechuan, dan banyak banget saham yang menarik yang kita dapatkan dari Sasechuan bareng Ci Helen ya. Mulai saham-saham oil yaitu Raja menggeliat. Kemudian keesokan hari setelah live saham RMKM menggeliat walaupun hari ini koreksi sehat. Kemudian kemarin juga saham Trio Voktrin True juga mengalami kenaikan cukup signifikan di awal sesi. Dan hari ini saham yang kita perbincangkan yaitu Kija mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Nah, oleh karena itu T-Talks di sini selalu kita nantikan karena antara saya sebagai host dan juga pembicara kita akan selalu brainstorming, menggali ide, stock pick, kira-kira apa yang menarik untuk kita perhatikan. Tetapi sekali lagi disclaimer on, do your own research. Keputusan jual beli ada di tangan nasabah. Intinya informasi ini atau edukasi ini di live ini hanya merupakan edukasi atau informasi kepada teman-teman sekalian. Nah, sebelum saya panggilkan Cik Rita, saya akan update market terlebih dahulu di tanggal 8 Januari 2026. Market hari ini ditutup di angka minus 0,22% atau turun 19,342 di angka 8925,471. IHSG hari ini sempat menyentuh angka psikologis 9.000 walaupun akhirnya terkoreksi. Dan turnover IHSG hari ini ada di angka 29,062 T. Ini agak turun dari beberapa hari yang lalu di kisaran 34-35 T. Dan hari ini asing sebetulnya masih melakukan aktivitas akumulasi beli di angka 950,2 miliar rupiah. Dan year to date itu asing udah melakukan pembelian di angka 1,89 T. Dan kemudian untuk saham-saham yang menjadi diburu asing pada hari ini adalah BRI naik di angka 0,27% di angka 3710 dengan net foreign buy di angka 188,3 miliar. Raja naik 4,07% ke angka 7675 dengan net foreign buy di angka 138,6 billion. PTRO ini juga net foreign buy di angka 124,1 bio naik 3,37% di angka 12275. Ini menjadi top 3 pada hari ini. Sedangkan yang di sell top 3-nya ada Antam, PMRI, dan Aman. Dan tentu saja minggu ini sangat penuh dengan berbagai cerita ya. Mulai dari Amerika Serikat yang melakukan penyerangan terhadap Venezuela dan kemudian menangkap Presiden Maduro, yang menyebabkan kekhawatiran kita di awal pekan, tapi nyatanya tidak terjadi apa-apa. Malah ada koreksi sehat pada hari ini. Kemudian kaitannya mengenai sentimen global ini, adakah yang perlu kita perhatikan? Kemudian kira-kira di tahun 2026 ini menurut Cik Rita, sektor atau saham apa yang menarik? Sentimen apa yang perlu kita perhatikan di tahun 2026 lagi? Gak berlama-lama lagi, saya akan panggilkan bintang tamu pada hari ini, yaitu adalah saya spesial. Di awal tahun saya akan turun gunung bersama para edukator dan influencer keuangan kita. Halo, selamat malam Cirita. Tuh, pakai filter dulu ya biar cerah. Oke, kita dong filternya. Apa kabar? Filternya kayaknya terlalu serem deh. Kabar baik. Ini udahlah nggak usah. Anyway, Happy New Year buat Cirita. Happy New Year buat Bernard, sehat, sukses, dan makin cuan deh pokoknya. Dan terus menginspirasi. Nah, thank you banget sih. Dan sebelum kita mulai acara hari ini, mungkin aku pengen ingetin ya, bahwa Cik Rita ini juga mensupport Suko Sekuritas. Jadi teman-teman yang mau join Suko Sekuritas melalui Cik Rita juga bisa, nanti dibantu sama kode sales Rehan 2. Dan khusus nih buat teman-teman yang deposit
3 miliar rupiah nanti akan ikut eksklusif event bareng Cirita dan juga Sukor. Salah satunya adalah minggu depan kita hari Rabu ada event di Hotel Bintang 5 ya Cirita ya. Benar, itu banyak banget yang bakal aku spill secara detail. Stock pick, kemudian dari sektor stock pick, kemudian IPO jumbo yang nanti mungkin juga akan ada bersama Sukor. Jadi emang kalian harus banget untuk buka rekening di Sukor dengan kode komunitas itu Raihan 02. Dengan deposit 3 miliar langsung jadi Sukor Phoenix ya. Jadi akan banyak sekali event-event dari Sukor yang keren-keren banget deh pokoknya. Langsung gaspol. Seru banget Cirita. Dan tema event hari ini adalah geopolitik yang memanas dan saham apa yang diuntungkan. Nah, menurut pandangan Cirita, bagaimana pengaruh Amerika Serikat yang melakukan penyerangan terhadap Venezuela pada minggu lalu terhadap potensi market di 2026 ini? Oke, malam ini kita akan bahas ya 2026 memang bukan tahun yang spekulasi ya, tapi lebih selektif dan berkualitas. Nah, penyerangan Amerika ke Venezuela kemarin sebenarnya tidak terlalu berdampak ya. Memang ada sentimen lah di sektor oil dan memang shipping juga memang punya cerita sendiri. Jadi kayaknya kemarin sempat naik harga emasnya, jadi banyak juga yang membuat saham-saham emas itu rebound lumayan kencang ya. Cuman akhirannya komoditas lain sempat naik tinggi, copper sempat naik tinggi, timah, nikel. Jadi tapi akhirannya oil sih sebenarnya nggak terlalu berdampak karena Venezuela memang punya cadangan minyak terbesar di dunia, tapi dia bukan penghasil. HP-nya jatuh. Aduh, sorry. Nggak apa-apa. Lanjut sih. Iya, jadi memang dampaknya kalau ke Indo sendiri yang dampak negatif itu sebenarnya nggak ada. Dampak ke sektoral juga sebenarnya paling emas doang kali ya yang lebih terdampak ya. Di luar itu kayak nggak ada yang signifikan. Mungkin oil ya naik jangka pendek, tapi setelah itu kan nanti kita masih menghadapi surplus daripada oil itu sendiri, jadi belum terlalu berdampak sih ke oil. Cuman baik cerita nih di saham-saham Konglo, mungkin Konglo ini akan terjadi rotasi juga. Kalau dulu kita perhatikan mungkin banyak saham PAPP mendominasi dari awal tahun ya, tapi kalau kita lihat dari last year window dressing itu saham PAPP itu tidak terlalu bergejolak atau tidak terlalu naik ya. Tapi tahun ini dibuka saham-saham Bakri luar biasa, saham Pak Happy luar biasa, dan mungkin itu akan menjadi potensi ya Konglo yang akan bersinar nih kelihatannya tahun ini nih. Nah, kalau Pak PP mungkin lebih selektif kali ya. Oke. Nah, kemudian secara makro nih tadi Cita membahas bahwa sementara perang antara Amerika Serikat dengan Venezuela tidak mempengaruhi market. Benar. Secara signifikan. Mungkin harga minyak mungkin melonjak sedikit, tapi habis itu kembali stabil. Emas dan sedikit, tapi habis itu stabil lagi. Kira-kira sentimen atau kebijakan apakah di tahun 2026 yang ada potensi perlu diperhatikan oleh para pelaku pasar? Kelihatannya tahun ini terjadi rotasi sektor yang cukup lumayan ya. Jadi kalau kita lihat ya, ekonomi Indonesia kan diproyeksi tetap solid di kisaran 5%. Konsumsi, inflasi terkendali, stabilitas keuangan juga relatif aman. Dan yang menarik nih, awal tahun kita lihat uang besar tuh mulai berpindah ke sektor yang punya visibility cash flow. Dan minggu ini kita lihat ya energi termasuk oil, terus metal, gold, dan shipping. Karena geopolitik juga masih panas, LNG domestik tuh naik dan supply daripada kapal LNG ini semakin ketat. Ini yang membuat kalau kita lihat saham Bull, nah dulu kan zaman dulu berapa tahun yang lalu ya, kita pernah suka ya sama Bull ya. Berapa tahun yang lalu ya? Dari 300 kan? Iya. Dari 300 naik sampai Bagger. Waktu itu kalau nggak salah 600 atau 700 deh ya. Nah, itu kelihatannya ada narasi yang menarik lagi tahun ini yang terkait dengan saham-saham shipping ini.
Nah, tapi selain itu kita juga tunggu gebrakan dari Pak Purbaya, apakah beliau akan benar-benar membenahi ekonomi kita. Jadi kalau kita lihat sekarang kan marketnya naik kencang, tapi rupiah kita itu lemah. Rupiah lemah, kemudian juga kalau kita lihat usaha atau orang-orang yang berbisnis itu belum terlalu merasakan perbaikan atau merasakan kenaikan daripada omsetnya, tapi kayaknya sih katanya mendingan, saat-saat ini udah agak mendingan. Jadi ya kita masih tunggu daripada gebrakan dari Pak Purbaya untuk terus memperbaiki ekonomi Indonesia. Jadi nanti kenaikan indeks ini akan relate gitu. Kalau sekarang kan kayak indeksnya naik tapi ekonomi atau dolarnya itu masih tinggi, jadi kayak belum seimbangan. Dan banyak kalau kita lihat teman-teman yang punya usaha, usahanya nggak begitu rame, mendingan main saham itu atau investasi itu langsung cuannya cepet gitu kan. Jadi ini mirip-mirip era-era COVID sih sebenarnya. Dan market nih seru banget ya pastinya, karena Sukor juga terus mencetak transaksi yang luar biasa nih. Puji Tuhan ini. Iya. Tadi kita bahas kaitannya mengenai perang, kemudian berbagai segmen yang perlu kita perhatikan. Kemudian kaitannya mengenai kebijakan dalam negeri dan juga kondisi makroekonomi dalam negeri saat ini. Menurut pandangan Cerita, apakah kondisi makro di Indonesia itu sudah membaik belum sebenarnya? Dan jika belum membaik, apakah ini menunjukkan bahwa pasar kita masih fragile atau sebenarnya nggak masalah, market ini naik aja walaupun secara makro Indonesia itu belum begitu solid? Kalau secara makro kita belum melihat ada perubahan yang signifikan untuk dalam jangka pendek, karena kan kita juga baru mulai ya, beberapa hari mungkin akan ada banyak perbaikan-perbaikan lagi. Tapi menurut temen yang di lapangan, mereka tuh katanya udah mulai ada perbaikan omset katanya, mulai ada kenaikan ya. Makanya, tapi kalau kita lihat dari rupiah, kita kan masih lemah. Jadi kelihatannya masih perlu waktu untuk Pak Purbaya untuk bekerja keras untuk membenahi sih. Tapi ya kelihatannya kita bergerak ke arah yang cukup benar ya, cukup positif ya. Jadi kita tinggal tunggu aja atau tinggal kawal aja. Rasanya sementara market terus mencetak all time high dan pertumbuhan investor retail juga signifikan dibanding sebelumnya. Dan asing juga pelan-pelan mulai ada masuk juga ya, walaupun belum terlalu masif ya. Mungkin sambil nunggu juga nih data ekonomi Indo apakah akan terus improving. Jadi kayaknya ya mudah-mudahan sih, harusnya 2026 ini cukup menarik ya. Oke. Nah, kemudian Cerita, tadi kita udah bahas mengenai makro nih. Aku pengen tahu nih, kira-kira di tahun 2026 ini sektor yang akan dijauhkan apa? Yang pertama pertanyaan, apakah Konglo masih berjaya atau ini akan mulai switching ke blue chips, saham-saham BUMN karena intervensi dari antara, atau masih seperti tahun lalu dominasi Konglo tapi Konglo yang pindah, karena tadi Cerita sempat mention mungkin bukan Pak PP lagi, switching ke Bagi atau Pak Happy atau yang lainnya. Silakan. Mungkin saham Konglo itu terus akan mendominasi, karena kan sekarang kalau kita lihat rata-rata emiten tuh punya harapan untuk bisa masuk MSCI. Jadi tuh kelihatannya masih akan terus mendominasi, dimana kalau blue chip kayak banking kan masih kurang ada sentimen atau katalis positif yang bisa bikin investor retail kita masuk, karena yang masuk kan asing sendiri belum terlalu kelihatan nih dana masuknya, belum ada flow yang gede sekali di sana, dan belum ada strong katalis yang membuat orang itu akan berpindah dari saham Konglo ke saham fundamental misalnya untuk saat ini. Tapi ya buat yang long term boleh aja, buat buy and hold it's a good timing juga, simpen, menikmati potensi dari dividen dan menikmati dari capital gain nantinya, tapi untuk jangka yang lebih panjang. Konglonya ada potensi kalau kita lihat dari story, kalau kita lihat dari bagaimana pembukaan tahun dan ditutup di akhir tahun, ngeliatan tuh yang kira-kira bergerak itu, yang dapat flow masuk, yang dapat dana masuk itu dari investor agak berbeda. Mungkin saham PP nggak akan koreksi tajam gitu, tapi
mungkin naiknya lebih slow, lebih nyantai. Mungkin kalau tahun lalu kita cuannya dar-der-dor daripada saham PAPP, mungkin tahun ini lebih nyantai, lebih larinya itu lebih nggak akan yang kayak ARA kayak berapa tahun, 2-3 tahun yang lalu sebelum FC itu rame kan, ARA sebentar-bentar cuan ARA, hari ini besok naik ARA lagi. Nah sekarang mungkin lebih kalem, naik mungkin ya, tapi yang tetap menarik Petrosi ya kalau kita lihat pergerakannya, karena Petrosi kan ceritanya masih panjang sebenarnya. Oke, jadi tahun 2026 tetap menjauhkan Konglo untuk mendapatkan capital gain jangka pendek ya Ci ya. Tapi untuk saham-saham blue chip seperti saham-saham BUMN ini bagus kalau kita long term, karena ini merupakan di play, di mana di ratio cukup besar sehingga yield yang bisa dihasilkan tahunannya tuh lebih tinggi daripada bunga deposito. Bahkan bisa sampai 10% ya teman-teman sekalian. Jadi ini pandangan dari Cilita mengenai Konglo atau blue chips. Kemudian kalau dari sektoralnya Ci, sektor apa yang dijagokan di sektor kita? Ya kalau kita lihat nih kelihatannya yang masih menarik dan kelihatan flow itu masih kenceng, itu ada di sektor energi. Sektor energi itu termasuk ya energi komoditas, karena kemarin kan ada story kalau Pak Bahlil itu akan membatasi nikel, batu bara itu potensi dia mau kayak kurangin produksinya atau dibatasin. Jadi kalau misalnya terjadi pembatasan akan terjadi kekurangan supply. Jadi diharapkan harga itu akan naik karena supply-nya itu berkurang. Jadi energi komoditas itu kan satu kesatuan. Kemudian ada juga shipping. Nah, shipping itu sangat menarik ya karena ada beberapa katalis. Kenapa sih shipping atau terutama yang mengangkut LNG itu sangat menarik di 2026? Ada lonjakan demand dari domestik yang didorong oleh pembangkit listrik tenaga gas dan ekspansi daripada City Gas. Jadi PLN aja butuh sekitar 103 kargo LNG di 2026 dibanding 90 kargo di 2025. Jadi banyak sekali ada kenaikan demand, terutama dari Tangguh dan Bontang. Jadi ada proyek besar juga seperti Kasuri FNLG. Jadi ini adalah pembangkit listrik terbesar ya. Jadi ini emang ada proyek besar yang dibutuhkan, dan yang menarik adalah shipping dari LNG itu makin ketat. Jadi makanya saham Bull itu kalau kita lihat, Bull itu kan dari berapa ya harganya 90 ya, 100, sekarang udah 600 hari ini. Jadi dunia itu lagi kekurangan daripada kapal LNG. Permintaan tuh naik tapi supply terbatas. Kapal tuh banyak yang tua udah dipensiunin. Nah, terus karena itu tarif daripada charter untuk LNG juga naik. Jadi naik sekitar 400% dalam 2 bulan. Nah, kenapa Bull itu naik ya? Karena memang ada strong katalis, dan bentar lagi Bull juga akan menerima kapal LNG pertama yang jadi incaran pemain regional nih. Terus sama rumor kalau Bull itu akan right issue jumbo. Right issue jumbo dia untuk ekspansi, sama rumor masuknya daripada wacana sih sebenarnya, bukan ya, wacana dan rumor sama lah. Salah satu grup Konglo katanya akan masuk. Nah, itu kita masih belum tahu, dan sampai hari ini pun tadi ada salah satu sekuritas yang menulis masih dalam penjajakan dan due diligence. Berarti kan emang ada strong chances ya. Jadi kalau misalnya cuma rumor toh belum ada kegiatan due diligence kan berarti sangat mentah nih. Kalau udah ada kayak gini nih potensi ini lumayan menarik ya. Kemudian sama, nah kalau misalnya dia udah diakuisisi, kemungkinan akan ada right issue jumbo. Nah sekarang saham yang right issue malah menjadi daya tarik, karena right issue bertambah besar buat akuisisi ekspansi. Nah nanti market cap makin gede, likuiditas makin tinggi, masuklah MSCI. Jadi itu untuk story berikutnya. Dan kalau kita lihat dari Bull itu 3 bulan terakhir net buy itu dicatat oleh asing 85,31 miliar. Ini kan jarang banget ya saham-saham yang kayak gini bisa dilirik asing kan. Jadi ya itu kata Alis sendiri. Benar kalau kita ngomongin tadi ada sektor mining, shipping, jadi hampir semua shipping ya. Kalau misalnya Bull punya story sendiri, nanti SMDR juga ikut naik. GTSI dari bawah aku udah rekomen dari 90.
GTC Wow. juga naik, Humi naik. Nah, sekarang yang menarik adalah sektor transportasi lagi, yaitu mungkin yang kemarin baru live ya dengan RMKE ya. Nah, ini Ya, juga pantas banget untuk kita lirik karena dia punya cerita khusus ya. Per 1 Januari 2026 SK Gubernur Sumsel itu yang mengalihkan volume ke jalur kereta api dan pelabuhan. Jadi itu katalis yang sangat menarik untuk RMKE, makanya harga sahamnya juga naiknya lumayan kencang ya. Dan mungkin buat teman-teman yang udah nonton live atau yang belum nonton ketinggalan bisa cek di YouTube-nya Sukor ya, lebih kelihatan. Betul. Dan nanti buat teman-teman yang mendaftar komunitasnya Cerita di Sukor Under Rehan 2, nanti teman depan yang deposit 3 miliar rupiah bisa ikut Sukor Phoenix dan langsung mendapatkan update dari Direktur Utama PT RMK Energi yaitu Pak Vincent Saputra bareng Cerita juga ya, nanti akan memaparkan update. Iya, nanti kita akan banyak sekali spill potensi-potensi yang sangat menarik di 2026. Jadi kalian harus banget join Sukor Sekuritas jadi klien, tapi pasti jadi klien dulu agar bisa mengikuti ya event-event dari Sukor yang banyak banget dan sangat update, rajin mengupdate. Nah itu kalian buka rekening 3 miliar dulu, deposit langsung masuk Sukor Phoenix deh pasti. Yes. Kalau teman-teman yang deposit di bawah 3M nggak masalah karena kita juga banyak program juga Ci, khusus untuk nasabah retail macam Trabar, kemudian stok yang ada di Sukor Sekuritas di kantor kita, banyak event edukasi kita yang juga kita laksanakan untuk teman-teman nasabah sekalian. Oke Cerita, ini mungkin kita akan buka beberapa pertanyaan dari nasabah supaya kita langsung sambungin dengan sektornya dan sahamnya. Diki mempertanyakan mengenai mengenai 2 saham yaitu Arci MBMA. Nah, Arci ini sektor emas. Bagaimana pandangan kita mengenai sektor emas, terutama Arci, dan sektor nikel, terutama MBMA? Silakan. Iya, Arci kalau kita lihat harga emas itu kan sebenarnya rally tertinggi tuh tahun kemarin ya. Mungkin tahun ini akan naik, tapi nggak akan setinggi tahun kemarin. Tapi ini balik lagi tergantung kondisi geopolitik ya. Kalau kita tahu kan berita terakhir Citra masih mau menguasai Greenland ya, jadi kayak wah itu juga berpotensi ribut tuh sama Eropa. Jadi kayak kalau kondisinya masih kayak sekarang adem-adem mungkin ya. Kalau kita lihat technical chartnya Arci juga ya potensinya lebih kelihatan mau sideways, malah ada potensi kayak cenderung mau koreksi dikit lah, koreksi sehat bukan koreksi yang bubar gitu ya. Jadi untuk Arci aku rasa harganya juga udah lumayan tinggi, tapi kalau secara teknikal saat ini belum terlalu menarik. Tapi kalau misalnya dia ada di support mungkin ini juga boleh nih sekitar 15.7 kalau mau buy and weakness. Kalau masih punya ya hold aja. Terus untuk MBMA nikel sangat menarik karena ada berita tentang pembatasan nikel kemarin, potensi ya, tapi masih perlu pembahasan atau perlu SK yang lebih lengkap daripada Pak Bahlil. Jadi untuk MBMA ini aku bilang masih bagus, masih menarik karena Bahlil itu akan potong produksi nikel. Jadi kalau misalnya kayak gitu, nikel ini kan sekarang posisinya oversupply karena ekspansi smelter yang terlalu cepat. Nanti kalau di-cut, harganya udah mulai naik. Maka begitu ada berita aja harga nikel udah lumayan naik tuh, naiknya lumayan kenceng. Jadi itu akan sangat positif untuk MBMA. Nah kalau kita lihat MBMA chartnya, ya MBMA kemarin sebenarnya udah naik kenceng, cuman tutupnya aja kurang begitu bagus. Dan hari ini kayak komoditi agak koreksi. Aku rasa sih cuman koreksi sehat aja, tapi nggak ada something yang mengkhawatirkan untuk MBM. Tetap story-nya sangat menarik. Oke, Mas cukup menarik ya kaitannya mengenai emas, Arci masih koreksi sehat dan juga MBMA. Kemudian kaitan mengenai peraturan Bahlil yang berpotensi ya, masih berpotensi untuk dijalankan di 2026 ini. Koreksinya secara koreksi sehat untuk saham MBMA. Kemudian Cerita, ini mungkin kita akan bahas sektor-sektor yang kemarin waktu aku live bareng si Helen saya sebut sektor internet. Internet itu ada DeFi dan juga
Inet. Di sini ada Iya. banyak yang tanya tadi. Nah, Benar. kita ke Inet dulu. Nah, di sini Inet ini banyak yang mau tebus R-nya, red-nya. Terus. Oke. Jadi buat Inet harus tebus ya, Ci ya. Harus. Karena Inet ini Harus. kalian bakal ya gini ya. Kita nggak bisa bilang 100% bakal, tapi kalau kita lihat kan dari story-nya Inet sendiri, Inet itu akan akuisisi dengan red issue ini, dia akan mengakuisisi yang udah pasti itu pada itu kan the firm. Nah, harusnya dia akan akuisisi satu lagi, cuman karena harganya keburu naik, kemungkinan itu nggak akan terrealisasi. Nah, Inet itu kan red issue setiap 3 lama dapat 4 baru ya. Jadi kalau kalian tebus red issue di harga 2,5, harga kan sekarang 500 sekian ya. Setiap tebus 50 warren kan dapat 50 red dapat 9 warren seri 2. Nah, warrennya itu nanti bisa ditebus 300. Kalau kita lihat Inet kan dia mau expand tuh gede-gedean. Nah, itu kalau harganya naik lagi, warren ini kalian bisa jual, ambil profit taking, atau bisa ditebus jadi saham per 13 Juli 2026 udah bisa di convert jadi shares gitu. Ini yang menarik. Bedanya Inet sama WiFi yaitu Inet dapat warrennya, kalau WiFi itu pada saat itu nggak dapat. Jadi itu katalis untuk Inet. Selain ekspansi, dia juga akan banyak akuisisi dan ada potensi mau diakuisisi loh. Ada potensi, tapi itu akan aku spill nanti aja pas acara offline yang bareng sama Sukor. Oke. Terus untuk WiFi ya, kalau hari ini WiFi itu Macquarie, broker asing hari ini mengeluarkan riset report, memberikan rekomendasi WiFi di target 4.800. Tesis utamanya simpel, karena WiFi itu diposisikan sebagai pionir brand terjangkau di Indonesia. Harganya tuh murah gitu, internet rakyat. Spektrum 1.400, region 1 Jawa, Maluku, Papua. Itu dengan harga 100.000 jauh lebih murah, 60-70% daripada ARPU para pesaingnya. Jadi ini akan membuat pertumbuhan daripada WiFi itu bakal kencang banget sih. Terus rugi bersih kemarin kan karena ada keluarin dia punya obligasi sama masuknya entity East. Jadi sebenarnya dia growth, tapi ya karena ada kebutuhan dana pada saat itu membuat laporan keuangannya kurang bagus, tapi nanti akan terus membaik sih setelah ini. Jadi ini menarik untuk internet ya, IRFS yang di TikTok tuh nanti mau 3 tayang lebih. Mau akuisisi juga TBK. Oke, dan nanti untuk semua rekomendasi lebih mendetail nanti akan ada di training bareng Cik Rita, workshop, seminar di Hotel Bintang 5 di Jakarta di Ritz-Carlton. Nah, jangan lupa DM Cik Rita lah. Saya nggak mau sebut aja, DM kita aja untuk tahu detailnya. Nanti kita akan join Sukor Phoenix namanya. Akan tiap 1-2 bulan sekali ada event bareng. Nah, kemudian kita akan bahas sektor lainnya nih, sektor oil and gas seperti Raja, Ratu dan lain sebagainya. Pertanyaan dari Mamo nih, silakan cerita. Iya, Raja Ratu itu karena dia di sektor oil and gas, memang ini menjadi salah satu yang bakalan menarik juga di 2026. Karena memang Pak Prabowo itu salah satu proyeknya adalah ketahanan energi. Ketahanan energi itu ya. Terus untuk Raja sendiri, dia kan ada bangun end-to-end LNG strategi, akuisisi perusahaan gas, dan rumornya juga lagi mau akuisisi perusahaan shipping yang udah TBK. Nah, itu aku juga nggak bisa spill di sini, jadi spillnya nanti di acara Sukor Phoenix yang akan kita adakan minggu depan. Nah, terus sama target kenaikan EBITDA ya daripada Raja ini 100 juta US dollar per tahun. Nah, kalau Ratu sendiri exposure upstream LNG dari Kasuri FLNG. Jadi Raja Ratu ini bakalan menarik sih, karena bakal banyak story. Dan mungkin kalau teman-teman sempat beli tuh kemarin GTSI, tapi GTSI sekarang udah 400. Jadi ini juga akan diuntungkan dengan aktivitas LNG sama supply daripada kapal LNG yang terbatas. Dan itu juga mau right issue.
Jadi LNG itu bukan cerita yang rumit lagi sekarang. Jadi memang 2026 adalah fase transisi dari narasi itu. Gitu. Oke. Kemudian kita akan bahas selanjutnya dari para nasabah sekalian yang bertanya. Di sini ada yang bertanya mengenai sektor properti ini. Karena kita melihat hari ini Kija Arab ini adalah properti residensial, dan sebelumnya saham jagoan kita juga yaitu Trin Rooftop juga mengalami kenaikan walaupun hari ini koreksi dalam. Bagaimana pandangan cerita mengenai sektor properti di tahun 2026 mengingat suku bunga yang berpotensi turun 2 kali di tahun ini? Ini kalau Kija sih kelihatannya naik karena Sukor keluarin report Kija. Langsung direspon positif. Cuma sayangnya aku terimanya tuh sore gitu. Pas sudah tutupan temen aku kirim kan, kenapa lu ngirim? Nah, bukannya dikirim dari tadi, dia bilang dia juga nggak sempet gitu. Udah keburu arah nih, gimana kita mau belinya? Dia bilang tadi pagi nggak sempet baca. Jadi untuk Kija sendiri ternyata adalah misprice ya, judul daripada reportnya Sukor sendiri misprice industrial estate natural tailwinds. Jadi ini report yang sangat menarik dengan target itu 540. Ya. Ini Sukor keluar report langsung arah men. Jadi kalian memang harus banget buka rekening segera biar langsung dapat spill riset report yang terbaru dari Sukor dengan target yang sekarang udah naik 24%, baru 312 dan targetnya Sukor 550. Jadi masih ada upside ya. Ya masih lumayan nih cerita daripada Kija ini. Emang sebenarnya aku dengar targetnya tuh cuma 300 loh. Kayaknya ini bisa gope sih kalau lihat ini sih. Nah, dan di sini di aplikasi Spot by Sukor Sekuritas Cerita, jadi nanti semua nasabah komunitas IIE atau komunitas Cerita yang di Sukor nanti akan mendapatkan akses ke aplikasi kita. Ini aplikasi kita seperti ini, dan di aplikasi langsung ada research report up to date. Di menu News and Research di bawah, kemudian ada Kija nih. Kija udah ada. Terus sebelum tidur bisa baca report-report sebelumnya udah dirilis sama Sukor. Jangan lupa kita benar-benar up to date ya. Selain kita edukasi online-nya beraktif, tapi kita selalu memiliki tulisan-tulisan yang cantik, yang keren-keren untuk dibaca, dan stock pick-nya juga mantap-mantap. Terakhir juga ya. Technical juga. Kalau technical itu di menu daily. Di daily itu namanya menu Sukor Cuan Troopers Playlist DOS. Di sini ada teknikal harian, dan di aplikasi Spot ini teman-teman bisa join grup Telegram. Di sini bisa masuk ke lainnya. Di sini ada starter kit. Nah, starter kit ini bisa join ke Telegram dan lain sebagainya supaya teman-teman bisa bisa langsung di-guide sama teman-teman yang udah berpengalaman. Kalau pengen tanya saham bisa langsung ke Telegram, atau teman-teman bisa tanya di Spot Connect, ini teman-teman bisa memiliki akses ke situ. Dan Sukor juga memiliki namanya Spot AI, Ci. Ini yang beda. Iya. Itu yang keren sih. Ya, Spot AI. Nih contohnya. Spot AI kita bisa tanya saham Kija gimana? Bisa kayak gitu. Saham Kija. Iya. Gila. Nanti langsung akan dijawab. Berdasarkan database research kita dan juga technical yang kita miliki. Jadi dia berdasarkan hasil yang udah dibuat oleh Sukor ya AI-nya. Dan juga technical yang ada juga di situ. Dan proses pembukaan kita cepat, hanya 1-2 hari kerja. Kalau butuh yang urgent nanti DM Cerita atau DM saya, terutama yang mau nanti di discount minggu depan. Iya, biar dapat spill saham 2026. Gitu. Kemudian fee buy sell kita di angka 015 025. Nah, buat kelas offline online dong khusus pengguna baru Sukor, jadi bisa on the spot buka akun. Oke, nanti kita bikin online event, jadi dari teman-teman se-Indonesia bisa join Sukor, dan nanti kita yang khusus sama Cerita deh, nanti kita akan fasilitasi. Walaupun Cerita sebenarnya tiap Sabtu tuh udah ada event ya. Iya. Oke, lanjut. Kita akan bahas kaitannya mengenai saham yang sempat heboh juga, yaitu grupnya Pung Chandra nih. Ada Trin, True, dan Fog. Trin sempat heboh kan, Rahayu Saraswati masuk ke Trin sebanyak 20%.
True ngikutin, Fog ngikutin. Dan Fog nih, besok dia akan buka, FCA-nya bakal buka. Wow. Dan diberitakan juga bahwa ada investor konglomerat yang akan masuk. Either itu Burahayu atau bukan, kita nggak tahu, tapi diberitakan akan ada sosok konglomerat yang masuk nih. Ini kita juga melihat Fog, karena Fog ini yang paling legat dibandingkan dengan Trin. Trin udah gila-gilaan, udah sampai 1.700, Fog baru nyampe 600. Oke. Aku malah jarang main saham ini sih, lebih karena mungkin nggak kedengeran aja. Kalau mungkin aku dengar mungkin bisa ikut. Jadi karena nggak ngikutin, jadi ya tahu sih, teman kan aku tipenya risk profile rendah. Jadi kalau udah naik nih nggak begitu berani HK sih. Tapi ya menariknya karena itu ada grup dari Pak Hasim ya, dari ponakannya ya. Jadi itu mungkin katalisnya lebih ke ada masuknya grup konglomerasi di sana ya, jadi punya story sendiri sih. Jadi anaknya Pak Hashim kan jadi komisaris utamanya Trin, jadi itu yang bikin tuh market tuh rame. Dan sempat masuk berita CNBC katanya Fog itu dikabarkan bakal terbang kayak Trin katanya gitu. Nah itu mungkin kita tunggu aja beritanya, karena memang ini sama-sama punya Bong Chandra juga ya, satu owner gitu. Ya, nah Cilita, tadi aku pengen balik lagi ke yang tadi nih. Menarik banget bahwa Cilita masih percaya bahwa tahun 2026 ini masih menjadi tahunnya konglomerat. Dimana saham konglomerasi itu menjadi penunjang cuan di tahun 2025 dibandingkan saham blue chips. Nah, di tahun 2026 ini tradingnya bakal seenak tahun 2025 second half nggak sih menurut Pak Cici? Atau kita harus lebih hati-hati karena udah nggak segampang itu, market udah cukup tinggi. Market itu memang tahun 2026 ini kalau kita lihat dari tahun lalu sejak Pak Purbaya masuk, itu market itu lumayan enak dan lumayan likuiditasnya bagus, investor asingnya juga, investor retail juga bertumbuh, dan cara kita istilahnya saham apapun yang dibeli itu hampir semua rata-rata kasih kita cuan, kecuali beli banking ya, karena memang itu bukan mainan retail, tapi saham retail tuh selalu naik. Mungkin waktu kemarin akhir tahun aku ada bikin gathering akhir tahun, kayak kelas offline akhir tahun. Menurut pakar-pakar yang menjadi narasumber pada saat itu, dibilang gini, ini ada potensi market Indo ini bubble, tapi very early indicator. Tapi the best time to make money is the bubble market. Bubble market adalah tempat kita cari cuan. Jadi asal kitanya disiplin aja. Kalau misal kita beli terus amit-amit ada salah posisi, kita langsung stop loss. Jadi karena memang indeks kita udah tinggi, tetap manfaatkan untuk trading mungkin lebih aman ya untuk saat ini ya, dengan indeks yang all time high. Tapi kalau kita punya modal bawah nih, contoh Bufa aku masih ada modal bawah, IRXS aku masih ada modal bawah, Inet ada, aku hold. Tapi yang buat trading misalnya aku masuk nih, contoh aku baru masuk hari ini, aku ketinggalan bull, contoh ya, aku ketinggalan bull waktu di 300, sekarang harga 500 sekian, ya udah aku beli. Terus mungkin 1-2 hari lebih ke swing, karena kan indeksnya udah lumayan tinggi. Jadi tetap market ini sangat enak untuk cari duit, sangat likuiditasnya juga enak. Tapi karena udah tinggi, kita tetap hati-hati. Mungkin lebih wise kalau mungkin pakai pinjaman, mungkin lebih diperpendek. Kalau dulu kita berani minjem buy and hold lama, sekarang mungkin lebih diputer, jadi ada untung masukin dulu biar nanti jadi capital gain. Itu bisa jadi bumper ya kalau misalnya kita ada salah posisi atau amit-amit ada koreksi, kita masih punya cuan yang udah kita simpen nih. Jadi lebih tetap optimis, tetap semangat tradingnya, tapi juga nggak nutup kemungkinan kita tetap jaga resiko, karena indeks yang udah tinggi dan sampai sekarang kan memang belum ada trigger untuk koreksi, itu nggak ada gitu, belum kelihatan gitu. Ya, saya setuju sama ceritanya. Jadi kita memang mungkin mainnya sekarang lebih pendek ya daripada yang waktu itu, karena indeksnya udah tinggi, kemudian yang pakai margin, pakai trading limit itu diperpendek penggunaannya, yang biasanya bulan dipendekin. Kenapa? Karena kalau dulu
harganya masih murah, valuasinya lebih murah. Kalau sekarang udah ya yang mahal-mahal, kecuali saham-saham banking atau saham-saham yang value-nya masih murah secara PE, EBV. Iya benar. Itu. Karena ada resiko geopolitik sama konflik dari regional. Itu aja sih. Amerika kan ya presidennya agak-agak gimana gitu ya. Nah itu yang perlu kita waspadai nih. Karena tahun lalu saya ingat sih, habis lebaran tiba-tiba ada tarif ya omongan Trump. Iya. Market langsung itu. Benar. Ini juga tahun baru kita dikasih kado, dia nyerang Venezuela, tapi untungnya nggak terlalu berdampak ke regional, jadi ya oke aja sih. Karena Venezuela kan negaranya cukup terisolir ya, Ci ya. Jadi dia dapat Rusia, Cina, jadi ya udah di sana aja. Asal jangan sampai nanti ini men-trigger misalnya China amit-amit menyerang Taiwan atau berbagai perang geopolitik lainnya di belahan dunia. Benar. Oke, Ci. Sekarang kita akan bahas saham lagi. Ini adalah saham-saham sektor telekomunikasi. Excel hari ini meriah banget nih, Ci. Ini ada apa dengan Excel? Excel kemarin itu ada berita yang cukup menarik yang pada saat itu karena berita tersebut harga saham Excel juga naiknya kenceng ya. Itu dia dapat duit dari penjualan Mora. Nah mungkin kalau kita lihat saham-saham Telkom itu banyak yang bukan Telkom ya sih, jadi ke sektor penunjang telekomunikasi. Dan kemarin juga ada pembagian dividen ya daripada Excel ya, lumayan gede sih 150 perakan ya, tapi memang udah dibagikan dan udah selesai. Kemudian sama kayaknya Excel itu akan ada mungkin potensi penjualan daripada link map-nya itu. Walaupun sampai sekarang belum terrealisasi, kelihatannya masih alot. Tapi kalau itu dijual berarti Excel itu berpotensi dapat dana lebih ya dari penjualan, dan itu potensi akan dibagikan sebagai dividen lagi sih. Jadi dan ini ada juga nih berita yang sangat menarik nih. Direksi sendiri yaitu namanya Ibu Jessi Dianti itu terus melakukan pembelian, memang nggak banyak-banyak banget, tapi dia ada beli sekitar 30.000 lembar ya saham Excel di 3760. Biasanya kalau orang dalam masuk kan diindikasikan sebagai smart money. Jadi apakah ada nanti akan ada something, kita masih tunggu, tapi dari technical juga memang Excel-nya kayak bagus deh chartnya. Ya bagus banget, kemarin breakout. Nah, breakout dengan volume konsisten up. Memang bukan big volume yang kayak di bulan Desember ya, tapi ini volumenya konsisten naik terus. Iya loh, cakep banget loh ini. Hari ini mentok 4320 ya. Kalau pecah lagi ini bisa 4880 sih. Bagus Excel. Ya mungkin linknetnya udah potensi deal kali. Kalau potensi deal dijual yang beli wifi nih. Jadi semua telekomunikasi saling connect satu sama lain ya, Ci ya. Iya, benar. Dan ya dia kemarin divestasi Mora kayak yang nggak tahu sih, rumornya nanti ujung-ujungnya Excel ini akan diakuisisi oleh DSSA kayaknya sih. Oke. Nah, kita ini pertanyaan banyak banget nih. Beto tanyanya lewat Q&A aja ya di kolom Q&A. Iya, tapi aku nggak bisa lihat nih di aku nggak muncul. Iya. Oke. Pertanyaan dari Ivan D27. Antam teknikalnya gimana, Ci? Dan mungkin sekalian bahas saham-saham lainnya dan emas lainnya. Oke. Antam ini secara teknikal kemarin breakout dengan volume besar, tapi hari ini juga koreksi, mungkin karena harga emasnya kalau nggak salah turun deh. Ya, harga nikel turun. Iya, nikel. Mas kayak komoditi lagi profit taking aja sih. Profit taking wajar ya. Hari ini dia ke koreksi lumayan tajam. Secara RSI emang ada turun. Dan tapi ya masih di atas. Jadi mungkin kalau misalnya punya boleh hold aja sih aku bilang Antamnya. Paling kalau mau beli tunggu di 35-10 buat yang ketinggalan. Oke, 35-10 ya ketinggalan. Oke. Lanjut ya, Cik ya. Ini saham satu grupnya Inalum yaitu TINS. Gimana, Cik?
Oke, Tins, kalau kita lihat juga sama, kurang lebih nih yang metal-metalan profit taking. Harga timah sebenarnya hari ini masih naik plus 4,8. Cuma sahamnya terkoreksi di MACD-nya itu Golden Cross. Jadi menurut aku timah ini masih cukup menarik untuk dibeli. Jadi kalau misalnya belum punya, besok boleh tungguin buy on weakness di kisaran 32, 34 kali ya, 34. Kecil ke bawah sih sampai 32,90. Ya. Oke. Jangan lupa kolom di Q&A ya teman-temannya ya. Nah, ini tadi belum kita bahas secara detail nih. Saham-saham kaitannya mengenai Grup Bakri. Ini ada yang BRMS juga. Kira-kira gimana saham Grup Bakri? Grup Bakri mungkin yang sekarang lagi mencuri perhatian daripada investor, yaitu mungkin kalau BRMS kan udah rally lumayan panjang ya, dan kemarin juga udah masuk MSCI Gold. Dia juga udah berhasil masuk ke MSCI. Yang menarik adalah Bumi, karena dia akan mengurangi ketergantungan sama batu bara, dan dia akan diversifikasi ke EBT, mineral, logam, dan rumor akan akuisisi tambang, bukan rumor ya udah, dan akuisisi tambang emas dan tambang tembaga. Nah ini 100% saham Wolfram. Terus ini akan selesai tahun lalu kan, 2026. Habis itu akan akuisisi 45% saham PT Laman Mining, perusahaan tambang boksit. Sama kan akan melakukan kuasi reorganisasi, sama potensi masuk LQ45, IDX 80. Februari ini ada MSCI rebalancing dengan transaksi Bumi yang sekarang mencapai all time high transaksinya ya. Jadi Bumi itu strong candidate untuk masuk MSCI. Tahun depan juga kalau harganya terus naik akan masuk ke yang global atau standard cap ya. Jadi tapi itu pun harganya coba deh untuk masuk ke global Kalau Bumi perlu tadi 400 aku baru udah baca masuk. nih, aku dapat dari broker asing kalau Bumi itu berpotensi masuk ya. Benar. Harga sekarang udah masuk. Kemudian PTRO juga udah masuk, sama IMPC juga di harga 2,5 ke atas katanya udah masuk. Bener. Tapi untuk safe harus di atas 4.000. Jadi yang deket-deket ya upside-nya kurang dari 10% dari target tuh kayaknya itu sih yang udah memenuhi. Iya benar. Makanya kalau kita lihat Petrosi kemarin juga naiknya lumayan ya. Di antara grup PP yang lain kan nggak terlalu bergairah ya. Petro itu naiknya lumayan tinggi, 10%. Dan balik lagi so, itu ada yang tanya tadi PTRO udah masuk yang small cap ya, tapi small ini cap, kan berpotensi ya, belum udah masuk, berpotensi untuk masuk yang standar cap. Itu akan dapat flow. Jadi sekarang udah. Sama Dewa bukan story MSCI ya, tapi story tambang emas dan tambang tembaga Gayo. Yes. Selain tambang emas yang dimiliki oleh Dewa, jangan lupa Ci, ada Indi juga nih. Indi itu sebenarnya sudah memiliki tambang emas tapi belum berproduksi. Benar. Baru berproduksi itu nanti di Q3 tahun ini. Makanya mereka berencana untuk menerbitkan semacam obligasi nanti ke depannya untuk sebagai modal kerja untuk menambang emasnya ini, untuk melakukan eksplorasi emas di Indi. Jadi ini kalau ini bisa diperhatikan Q3 dia berproduksi emas dan dia udah mulai menunjukkan adanya higher high higher low. Iya, valuasi murah bener. PBV-nya di bawah 0,6 kali. Iya, benar. PBV di bawah 0,6 dan dia masih ketinggalan. Nah, kita tinggal tunggu dia breakout di kisaran area 2640 lah, sekitar 2650. Kalau Indi ini bisa breakout 2650, dia akan bentuk pola yang cantik banget. Iya. Rounding bottom ya? Iya, benar rounding bottom. Inverted head and shoulders. Ya, bisa juga. Targetnya bisa ke area 29. Target pertamanya ini Indi yang masih belum banyak dilirik nih teman-teman. Jadi kalau mungkin yang kemarin aku aja sama
Cik Helen tuh yang udah rame-rame kayak Supa, MTEX cuma dibahas. Ini aku baru nemuin nih. Tadi Cici ngomongin Dewa ada emasnya, aku langsung ingat ini juga ada emasnya. Ternyata ini bentar lagi uptrend nih kalau dilihat bisa tembus di angka 2650 ini bisa masukin aku. RSI-nya udah main di atas loh, itu momentumnya lagi naik. Iya, momentumnya lagi bagus. Wah, thank you nih Ci, ngingetin Dewa jadi ingat sama Indi. Iya, ini bagus. Ini terus kemarin kalau kita lihat kan story nikel ya, walaupun hari ini nikelnya turun 4% kalau nggak salah komoditi, jadi mungkin potensi saham-saham nikel tuh terkoreksi karena ngikutin harga komoditas. Kemarin tuh harga saham-saham yang komoditas nikel itu rata-rata bagus, nikel, batu bara. Ya koreksi mungkin kalau misalnya udah ada terjadi pembalikan arah daripada komoditasnya boleh buy on weakness sih. Setuju. Nah, di sini ada pertanyaan lagi kaitan mengenai yang Open FCA, Fok besok Open FCA kok. Ya betul banget, besok Fok Open FCA. Tetapi sekali lagi saham-saham yang habis Open FCA biasanya itu gerakannya cukup liar. Jadi kalau melakukan spekulatif buy sebaiknya bisa dipasang namanya trailing stop atau dijaga di MA20 atau gimana supaya untuk mengantisipasi hal-hal kalau memang plan teman-teman hanya untuk trading. Tetapi sekali lagi berdasarkan berita yang ada di media-media dikatakan bahwa ada potensi konglomerasi yang masuk ke Fok nih. Dan sebelumnya udah ada konglomerasi yang masuk ke grup Train, yaitu ada Ibu Raisa Saraswati. Di Fok siapa? Nah ini yang ditunggu-tunggu. Plus ada HMTD atau private placement yang size-nya di atas. Nah ini yang ditunggu-tunggu siapa yang masuk. Ini akan kita tunggu di hari esok atau minggu depan nih pengumumannya. Nah kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang belum ditanyakan di Ci Helen kemarin. Jadi kita dapat insight baru. Nah saham-saham kaitan mengenai Oasa, BWPT, Toba mungkin satu tipe. Silakan sih. Oke, untuk yang saham-saham EBT kayaknya aku bilang aduh sorry, masih trading ya? Trading aja ya, karena masih belum ada flow ke sana kan kayaknya. Retail semua. Jadi kalau retail semua biasanya akan apa ya, naik kenceng kayak kemarin Oasa hari ini hampir ARB. Jadi lebih lincah aja mainnya. Jadi aku rasa sih, tapi udah mulai boleh diperhatikan sih. Yang lebih aku suka sebenarnya Toba itu lebih ada isinya lah. Kalau Wasa kan ya bukan yang ada isi, cuman kan harganya kemarin naik terlalu tinggi juga, valuasinya jadi nggak terlalu sesuai ya. Jadi tapi udah boleh masuk watchlist nih. Makanya kemarin kalau nggak salah naiknya sampai semua ya. MHKI ARA, SoFi ARA. Makanya lebih trading aja. Kalau udah naik tinggi aku nggak berani sih kalau trading. Karena memang narasi kesana tuh belum terlalu strong untuk saat ini. Ya. Tapi betul Toba itu perusahaannya kaitannya mengenai waste management ya yang ada di Singapura. Ada yang komen. Oke, selanjutnya kita akan ada pertanyaan selanjutnya. Mungkin kaitan mengenai grupnya Pak Boy Thohir nih. Ini dia bertanya di MR, tapi nanti kita akan bahas kalian mengenai Adro, AADI, dan juga saham emas yang baru aja IPO dan juga MDKA. Silakan. Iya, ini yang menarik tuh kemarin 2 hari yang lalu kalau nggak salah. ADMR itu sempat ARA. Ini kelihatannya rencana atau ambisi daripada Indonesia untuk mencapai 1,55 juta ton produksi aluminium. Nah, yang punya aluminium itu salah satunya tuh ADMR. Jadi ADMR tuh menjadi saham yang kemarin tuh lumayan rame. Dan Adaro juga sempat get up ya. Cuma abis itu sempat koreksi. Jadi aku bilang saham-sahamnya Pak Boy Thohir cukup menarik.
ada potensi dividen, dan secara teknikal juga lumayan bagus-bagus, story juga masih siap. Tapi sayangnya ADMR aku agak ketinggalan sih. Ya. Oke, selanjutnya ini ada grup konglomerasi terakhir yang akan kita bahas nih, grup MTech. Kesayangannya banget nih. Kalau grup MTech ini Supa baru IPO ya teman-teman, dan sebelumnya mungkin banyak yang mengira bahwa shareholder utamanya MTech-nya itu take profit, banyak yang bilang begitu, tapi setelah telusuri ternyata enggak. MTech-nya malah buyback. Buy terus, iya. Sentimen yang positif akhir-akhir kebelakangan ini. Dan untuk MTech, dia 1 bulan terakhir asing masuk di angka 200 miliar. Tepatnya 103,5 miliar. Kemudian kemarin Supa juga udah sempat nyalip harganya MTech kemarin. Iya loh. Kayaknya bottomnya sih udah lewat sih. Kalau untuk MTech, kita tunggu dulu dia break moving average-nya di kisaran area 12.70, itu baru confirm mulai bull cycle lagi. Tapi sekarang dia masih kocol, tapi bottomnya udah MACD-nya golden cross. RSI-nya juga mulai naik. Iya, valuasinya cukup murah. Dan jangan lupa, nanti laporan keuangan bakal keluar di Q1 ini di bulan Januari. Potensi nanti adanya unlock value dari MTech itu ada setelah dia meng-IPO-kan Supa di bulan Desember. Jadi itu dia bisa menaikkan profitabilitas MTech di Q4 2025. Sama IPO video kan? Nah, kalau yang story selanjutnya adalah IPO video. Yang ini kita tunggu kapan. Pokoknya nanti dekat-dekat Piala Dunia kita harus bakal banyak berita bagus lah. Tapi nanti berita bagus pertama nanti dia dapat license OTP-nya, kemudian ada Piala Dunia, IPO saya tahu di bulan berapa, belum boleh spill juga. Nanti kita akan tahu konfirmasi dari nanti kita spill di acara offline ya. Nah, boleh. Di acara offline Pak Cerita tuh boleh. Kalau online kita cuma boleh menginformasikan apa yang ada di media aja. Apa yang sudah menjadi fakta. Yes. Dan sudah dikutip oleh media, itu yang boleh kita sampaikan. Benar. Oke, Cerita mungkin yes, Raja saham kesayangan host juga. Iya, tapi itu udah dibahas tadi. Maaf. Udah. Nah, ini pertanyaan terakhir. Ini jarang ditanya, tapi ini ada yang nanya, saham rokok gimana? Saham rokok chartnya yang bagus ya, kemarin itu WIIM. Tapi ya mungkin tapi hari ini chartnya ini jelek lagi, kelihatannya masih pada trading deh kalau di rokok. Gudang garam juga sempat bagus deh. Mungkin masih nunggu. Nah, gudang garam chartnya bagus ini. Cuman aku sih nggak terlalu suka saham-saham blue chip sekarang, karena saham yang high beta itu lebih seru gitu kan. Bisa naik tinggi, kita volume bisa beli banyak, nanti habis naik tinggi kita profit taking, habis itu kita bisa buyback lagi di bawah. Jadi lebih enak gitu. Kalau blue chip ya mungkin buat yang risk profile rendah ini lebih aman, lebih stabil naik, dan potensi pembagian dividen, karena kan di awal-awal tahun biasa tengah-tengah tahun itu bagi-bagi dividen. Nah, secara teknikal untuk gudang garam ini cukup menarik karena dia udah, walaupun tadi ada jarum suntik kelihatannya ada yang profit taking di atas, tapi secara teknikal masih oke sih. Mungkin kalau mau beli di harga-harga sekarang bisa profit taking di 15.850, kemudian di 16.675. Terakhir ada yang bahas Raja ya. Jadi Raja memang story-nya cukup menarik ya. Ada satu corporation yaitu IPO anak usaha yang banyak media itu udah meliput. 3 katanya. Ditunggu aja. Ini mungkin akan menjadi potensi unlock value-nya lagi, karena waktu itu sebelum Ratu IPO Raja rally-nya juga signifikan. Mungkin hal ini bisa jadi kali ini juga. Dan Raja dijagain aja di area support 7.000, itu bisa area entry di dekat-dekat 7.000. Stop loss jika tembus MA20. Pokoknya kalian jagain di MA20 ya teman-teman ya. Kalau jaga MA20
paling nggak take profit 50% atau stop loss 50%, baru ntar di MA 50 untuk mengantisipasi kalian nyangkut kalau buat para yang trader. Karena ini saham juga high volatility, cuma asing konsisten masuk, dan juga mungkin targetnya kurang lebih bisa masuk, bisa sampai kisaran target pertama, bentar aku hitung ya. Di berapa? Bisa ke 8.500. Kalau lebih 8,5 target pertamanya untuk si Raja. Kan tadi udah dibahas ya Maxwell ya. Udah dong. Nah Diobrata ya Fok, kita lihat lah besok manggung atau enggak. Kalau manggung jangan lupa story. Dan Rita Effendi. Oke, Cik Rita, thank you banget, seru banget kita obrolannya hari ini. Banyak banget yang kita bahas. Nanti kelanjutannya akan kita bahas di acara support offline ya. Karena nanti juga ada periode evaluasi nih dari saham-saham yang masuk IDX 30, LQ45 dan IDX 80. Kandidatnya nanti kita isi-isi ya Ci ya untuk materi minggu depan hari Rabu. Dan buat teman-teman sekalian yang pengen ikut event cerita hari Rabu di Hotel Bintang 5 Market Outlook, pas nanti ada diskusi sama emiten. Gampang caranya, buka rekening Sukor bareng Cik Rita, DM aja ke Cik Rita. Kode komunitasnya ada Rehan 2, itu minimal deposit untuk ikut Sukor itu 3 miliar. Tapi kalau teman-teman belum ada modal segitu nggak apa-apa, kita bisa live bareng di sini, event bareng di kantor Sukor juga keren banget kantornya, sudah terabar, ada stok juga, dan berbagai event-event. Tunggu aja di aplikasi Sport by Sukor Sekuritas, kita sedang ada posting eventnya, atau di Telegram atau di Instagram kita. Sekali lagi terima kasih Cirita, mudah-mudahan 2026 kita lebih strong, lebih cuan, dan all time high. Omset all time high. Mau supportnya ya, mudah-mudahan Sukor all time high. Amin. Iya dong. Oke. Thank you semua, happy cuan. Bye. Thank you. Bye. Thank you. Bye.